أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin afani Allah wa iyyakum ajma'in. Kajian kita malam ini masuk ke dalam bahasan al-luqatah. Pada majelis kita sebelumnya telah kita bahas sedikit muqaddimah tentang al-luqatah. Dan sekarang kita sambung kembali insyaallah taala. Barang hilang ini kata ulama ada 3 keadaannya. Al-halatul ula, keadaan pertama, an yakuna mimma la yattabi'uhu himmatu awsatin nas. Barang hilang tersebut keinginan orang-orang yang pertengahan itu atau di tengah orang-orang tidak ada ingin memungutnya. Kasaut seperti cambuk, warraghif seperti roti, thamrah buah-buahan, wal 'asa tongkat. Fahada yamlikuhu akhidhuhu wa yantafi'u bihi bila ta'rifin. Maka barang yang seperti ini la yatba'uhu himmatu awsatin nas, keinginan orang-orang yang pertengahan levelnya itu tidak ada ingin memungutnya. Maka jika diambil oleh orang, maka otomatis dia menjadi miliknya dan boleh memanfaatkannya meskipun tanpa ta'rif, tanpa mengumumkan terlebih dahulu siapa yang punya. Ini yang pertama. Yang diingat adalah barangnya. Timbangan barang yang jatuh ini, yang hilang ini, yang ditemukan itu adalah barang yang orang yang pertengahan tidak ada keinginan untuk memungutnya, untuk mengikutinya, mencarinya. Seperti apa? Roti, buah, tongkat, cambuk. Atau di zaman sekarang misalnya yang jatuh itu, hilang itu sendal swallow. Udah nggak ada ya swallow ya? Afwan, masih ada, masya Allah. Ya itu. Kalau zaman dulu iya dicari itu. Kalau sekarang siapa yang mencari? Orang yang pertengahan tidak mungkin balik ke misalnya ke Sumarekon hanya buat nyari sendal swallow. Ongkosnya lebih mahal, Pak. Beli aja di situ. Misalnya satu buah apel jatuh hilang dari dirinya, nah, tidak mungkin orang yang nyari kan. Orang menemukannya di jalan, maka orang yang menemukannya di jalan tadi itu, luqatah, pungutan itu boleh diambil menjadi milik dia dan boleh dia manfaatkan. Ini keadaan yang pertama. Dalilnya ada dalam Sunan Abu Dawud. Bahwasanya dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'asa was sauti wal habli yaltaqituhu ar-rajulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan pada tongkat, cambuk zaman dulu kan cambuk onta ya. Wal habl, tali yang dipungut oleh laki-laki. Rukhsah maksudnya boleh dia ambil langsung, kalau dia pungut dia manfaatkan tanpa harus ta'rif. Ta'rif maksudnya tanpa harus mengumumkan dulu, nunggu sampai setahun, tidak perlu. Ini yang pertama. Yang kedua keadaannya ayyakuna mimma yamtani'u min sigharis siba' imma li dhakhamatihi kal ibili wal khayli wal baqar wal bighal. bahwasanya barang yang hilang ini
atau hewan yang hilang ini kitab klasik ulama ya. Jadi yang dicontohkan sebagai barang yang hilang di sini adalah hewan. Ayyakuna mimma yamtani' min sigharis siba'. Barang temuan yang hilang ini adalah barang yang dimana hewan-hewan pemburu yang masih kecil itu tidak bisa memburunya. Nah, hewan apa saja itu yang tidak bisa diburu oleh hewan pemburu yang kecil, yang masih kecil? Satu, karena sebab dia terlalu besar hewan tersebut, seperti onta, kuda, sapi, dan bighal. Onta, kuda, sapi, bighal, perkawinan antara keledai dan kuda. Ini kan hewannya besar-besar, hewan pemburu yang kecil tidak bisa memburunya. Adanya dia yang kalah yang memburu tersebut. Termasuk singa misalnya, dia masih kecil singanya, bisa nggak dia buru? Dia tidak bisa. Nah, wa imma lidaf'iha an nafsiha binabiha kal fuhud, atau karena sebab hewan tersebut bisa membela dirinya dengan taring yang dia punya atau dengan cula yang dia punya seperti gajah, atau seperti litayranihi kattuyur, seperti dia adalah seekor burung, tidak bisa diburu oleh hewan yang pemburu karena dia bisa terbang. Atau karena dia lisurati udwiha kadziba, atau karena saking kencang larinya, karena seperti henya atau hewan-hewan yang serupa dengannya. Nah, ini hewan-hewan yang tadi kita sebutkan yang barometernya adalah tidak bisa diburu oleh hewan pemburu yang kecil, dengan contoh-contoh yang tadi, kuda, sapi, keledai, gajah. Nah, kalau hilang ditemukan oleh orang, bagaimana hukumnya? Yahrum iltiqatuhu, haram memungutnya. Jadi tidak boleh orang bilang, saya nemukan sapi tadi di sana, saya ambil bawa pulang. Tidak bisa orang datang ke Mutiara Gading ada kuda diambil, saya nemu kuda katanya. Dikira nggak ada yang punya. Dicontohkan oleh ulama dengan contoh hewan seperti ini zaman dulu ya. Itulah barang-barang yang dimiliki oleh manusia, dan itulah yang rentan hilang. Ditemukan oleh orang di jalan, ini sapinya siapa ya? Ini kambingnya siapa ya? Mungkin yang relevan di hari ini kambing, mungkin masih ada ya, orang pelihara kambing, kambingnya kesana kesini ditemukan di jalan. Ini kambing siapa ya? Tidak boleh orang ngambil dan bilang saya pungutan, lu kotoh. Ya sudah ada yang punya, tidak sah diambil. Yahrum iltiqatuhu wala yamlikuhu akhidhuhu bita'rifihi, dan orang yang mengambilnya dan mengklaim sebagai miliknya tidak bisa dia miliki meskipun dia mengumumkannya ke orang-orang. Saya nemukan seekor kambing, seekor sapi, saya memungutnya. Dengan berkata seperti itu tidak lantas menjadikan hewan yang tadi dia pungut itu menjadi luqatah, hukumnya yang sah untuk dimiliki. Nah, ini yang ada di hadis ini, yang kedua ini. Nah, nanti kita baca hadisnya insyaallah ta'ala. Maka dihubungkan dengan hewan-hewan yang tadi itu al-adawatul kabirah, alat-alat yang besar, kal qidr dhakhmah, seperti panci yang besar, cangkul. Nah,
dan dihubungkan kepada barang-barang yang tidak mungkin hilang dan tidak mungkin pindah dengan sendirinya. Motor, tidak mungkin orang mengklaim saya pungut motor tadi di situ, nggak mungkin. Tidak mungkin dia hilang. Kapal di laut dibilang saya kapal siapa ya, udah seminggu di sini kok nggak ada. Kotor jangan-jangan, nggak boleh. Ini keadaan yang kedua, dari barang temuan tersebut luqatah tadi itu. Baik. Hadisnya di sini berbunyi babu ma jaa fil luqatah wa dhallatil ibil wal ghanam. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismail bin Ja'far Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Yazid maula al-Munba'its an Zaid bin Khalid al-Juhani anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil luqatah. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, sungguhnya seorang laki-laki bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum barang pungutan. Faqala arifha sanah, umumkan selama setahun. Nah, apa kata Nabi? Arifha sanah, umumkan setahun. Thumma arif fika'aha wa wi'a'aha wa ifasaha. Umumkan juga wika'ah, penutupnya. Nah, al-wika bisa maknanya penutup, tapi maksudnya di sini al-khayt, itu tali. Umumkan juga tali-tali yang ada di situ, di hewan tersebut. Wa ifasaha, ifas ini artinya pelana, aksesoris yang ada di punggung hewan tersebut. Ini arti ifasaha. Ini wikaaha wa wi'aaha wa ifasaha. Ini semuanya maksudnya ada aksesoris yang ada di barang yang ditemukan tadi. Sama hukumnya, tidak boleh diambil begitu saja, mesti diumumkan juga. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma istanfiq biha." Lalu beri dia nafkah barang yang kamu temukan itu. Jadi jatuh jadi berat, jadi berani kita ambil. Misalnya zaman dulu ketemu seekor sapi, itu seekor kuda, disuruh oleh Nabi umumkan selama setahun, pelananya, talinya, semuanya diumumkan, tidak bisa menjadi milikmu. Nah, selama setahun ada di kita itu diapain, Pak? Ya kasih makan. Ya kalau nggak diurus, ya mati. Ya berarti ibadah ini. Nah, dari itulah ulama mengatakan hukum luqatah itu ya kalau mampu sunnah, kalau nggak mampu jangan. Maka sangat aneh dan jika ada orang motivasinya mungut mau ngambil menjadi miliknya, khususnya untuk barang-barang yang pertengahan seperti ini. Nah, barang-barang yang ada di nomor 2 tadi yang kita jelaskan. Kecuali kalau barang yang pertama itu sudah sebutir kurma, roti, orang-orang nggak peduli dengan itu. Nah, sudah ada dalilnya, silahkan. Tidak ada yang nyari itu, tidak ada yang mencarinya. Berarti untuk nomor pertama tadi itu boleh tidak jamaah kita pergi keliling nyari-nyari yang kayak gitu, barang-barang jatuh yang nggak dipedulikan.
Ya boleh aja sebenarnya pemulung kan, tapi jatuhnya kan kalau zaman sekarang. Tapi kalau kita soal hukumnya apa, haram apa tidak? Tidak haram. Kecuali barang-barang ya pemulung harus tahu fikihnya itu. Barang orang masih dipakai jangan diambil, jangan dibilang luqathah. Nah, karena bisa terjadi, pernah terjadi seperti itu. Barang masih dipakai, digunakan, dikira luqathah sama pemulungnya, diambil dibawa pergi. Yang punya kemudian lapor, kok tidak ada ya, lapor ke RT, ribut satu RT, saling curigai tetangga, ternyata pemulung ya kafir. Nauzubillah min dzalik. Fa in jaa rabbuha fa'addiha ilaihi. Kalau datang yang punya, itu punya saya, kembalikan. Jadi motifnya adalah ternyata menolong orang yang punya, bukan untuk diambil menjadi milik kita. Kemudian sahabat bertanya, faqala lahu ya Rasulullah fadalatul ghanam. Bagaimana kalau yang hilang itu barang pungutannya seekor kambing? Ini khudha fa inna ma hiya laka aw li akhika aw lidhi. Ambil saja, dia milikmu. Atau kalau tidak kamu ambil, dia milik saudaramu, atau jadi miliknya serigala. Ini di zaman Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Karena kambing ini sepertinya di zaman Nabi masuk ke dalam kategori barang hilang yang pertama tadi itu. Seekor kambing siapa yang mau susah. Kalau di hari ini barangkali seekor ayam. Ayam hilang sana, ayam siapa ini kok di rumah udah 3 hari di sini ayamnya. Di kampung biasanya kan begitu. Karena si ayam ngikut betina di situ. Ayam siapa ini? Tapi orang kampung biasanya udah tahu ayam-ayam tetangganya ini. Nah, itulah ajaibnya di kampung ya. Sampai ayam aja ditahu loh sama tetangga. Ini ayamnya si fulan. Subhanallah. Kalau di kota mah enggak, nama aja enggak ditahu tetangga itu. Nama anak aja dia enggak ditahu. Siapa sih nama anak yang itu gitu? Enggak tahu dia. Tetangganya padahal. Kebalik ya. Parah berarti jurang ininya sosialnya. Jadi itu di kampung itu ayam itu orang tahu itu ayamnya Pak Haji itu tahu udah kemarin dia beli kayaknya gitu. Subhanallah. Kalau di kota enggak ada. Dari itu sholat jamaah itu jadi momen kita bapak-bapak untuk saling mengenal ya di sini di masjid. Saling kenal satu dengan yang lain. Orang-orang yang sholat di masjid inilah yang akan menemani kita kalau kita mati, kalau kita yang akan mensolati kita. Dari itu perkuat ukhuwah Islamiyah di masjid dengan orang-orang yang hadir di masjid. Saling bersahabat satu dengan yang lain di masjid. Itu wasilahnya, salah satu hikmahnya. Baik, kita kembali ke hadis. Kata ulama, khudha hiya laka, ini kambing ghanam yang kamu temukan itu hiya laka. Ya milikmu in akhadtaha wa 'arraftaha walam tajid sahibaha. Dia menjadi milikmu, kata ulama, maksudnya kalau engkau pungut kambing itu dan lalu kamu umumkan selama setahun, ini ralat dari yang tadi itu ya, kemudian kamu tidak temukan siapa yang punya, itu milikmu. Auli akhik, atau dia milik saudaramu. Itu milik saudaramu maksudnya orangnya sudah ada, kawanmu sendiri yang punya, saudaramu sendiri yang
yang punya. Ai in akhadtaha fa dhahara malikuha fa huwa lahu. Kalau kamu ambil lalu muncul orang yang punya setelah kamu umumkan, maka dia menjadi milik pemiliknya kembali, jangan kamu ambil. Nah, adapun kalau kamu tidak pungut kambing tersebut yang tidak ada yang punya tadi di jalan itu, maka dia akan sia-sia dimakan oleh serigala. Itu pilihannya, ada 3. Bagaimana ya Rasulullah kalau ditemukan seekor kambing? Ya kambing ini pilihannya 1, bisa menjadi milikmu, tapi syaratnya umumkan setahun, tidak ada yang datang menjadi milikmu, tapi lama setahun. Atau pilihan kedua, setelah kamu umumkan orang yang punya, ya sudah ada milik saudaramu. Nah, pilihan ketiga adalah kalau kamu tidak ambil, dia akan menjadi mangsa serigala. Ya, seolah ada anjuran di sini kata ulama, dianjurkan kita untuk memungut luqatah. Kalau seandainya dengan pertimbangan harta ini akan doya, hilang sia-sia, akan dimakan oleh serigala begini dan begitu, dia dan memiliki kemampuan dia untuk menjaga dan memeliharanya, tidak ada motivasi untuk mengambil jadikan harta pribadi tanpa ada prosedur yang benar, ya disuruh untuk ambil. Nah, pertimbangannya itu terakhir ini, kalau kamu tidak ambil, resikonya dia akan dimakan oleh serigala. Ya artinya ini sesuai dengan syariat umum Islam, tidak boleh ada yang sia-sia, tidak boleh mubadzir, tidak boleh ada idha'atul mal. Nabi kita melarang untuk idha'atul mal. Di antara perkara diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam idha'atul mal, menyia-nyiakan harta benda. Nah, sangat ketat syariat dalam hal itu. Kemudian bertanya lagi sahabat, faqala ya Rasulullah fadalatul ibil. Dia kalau datang yang punya, ya silahkan kamu serahkan tadi barang-barang yang ada di hewan tersebut. Lalu ada yang mengatakan, menjelaskanlah ulama, serahkan kepada dia, jika sudah dimakan serahkan harganya. Nah, ini konsekuensi kalau sudah melewati batas kemudian datang orang yang punya. Udah jadi sate Pak, gimana kambingnya? Baik. طيب قال أبو عيسى حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح من هذا الوجه. قال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. Hadis yang paling sahih dalam bab ini kata Imam Ahmad bin Hanbal adalah hadis yang ini. Ini hadis apa? Hadis